Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi. Kali ini kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, jadi kita harus gambarkan sketsanya. Ini lantainya, ini dindingnya, gitu ya. Oke. Kemudian ini tangganya. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Ini berarti. Itu yang ditanya. Tangganya 6 meter. Kemudian sudut yang dibentuk tangga dengan lantai 60 derajat. Gitu ya. Ini tentunya siku. Oke. Nah, ini ada dua macam kita menggunakan caranya. Bisa pakai trigonometri atau kita pakai segitiga sama sisi. Gitu. Jadi kalau kita pakai segitiga sama sisi seperti ini. Kita tarik garis bantu ke sini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau di sini 30 derajat, kita bikin 30 derajat juga sama. Maka ini siku-siku, maka ini juga 60 derajat. Maka terciptalah segitiga sama sisi kan. Nah, kalau segitiga sama sisi, berarti sisinya sama semua. Gitu. Berarti kalau ini sama semua, itu 6 meter, ini juga 6 meter, maka dari sini ke sini adalah 3 meter. Gitu ya. Itu sama sisi karena semua sudutnya kan 60 derajat. Berarti sama sisi ya. Nah, berarti kalau kita buat ini titik A gitu ya. Kemudian ini B, ini C. Maka untuk nyari dari B ke C gitu. Itu kan tercipta segitiga siku-siku. Berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini lebih mudah daripada trigonometri ya. Kalau trigonometri memang harus hafal gitu ya. Berarti kalau BC-nya di sini berarti sisi miringnya 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat yang bagian alas. Oke. Jadinya akar dari 6 kuadrat itu 36 dikurang 3 kuadrat itu 9. 36 dikurang 9 adalah akar 27 di sini. 27 itu adalah 9 kali 3. Maka sesuai sifat perkalian di dalam akar, kita pecah seperti ini. Akar 9 kali akar 3. Akar 9 itu 3. Dikalikan akar 3. Jadi BC itu adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Jadi di sini untuk rata-rata ulangan 17 murid kan 83. Jadi jumlah nilai ulangan 17 murid berarti bisa kita tuliskan yaitu 17 dikali 83. Gitu ya.
Oke, ini kita hitung 17 kali 83. Ini 51, 136. Gitu ya. Jadi di sini 1411. Oke. 1411. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini nilai ulangan 20 murid itu rata-ratanya 82. Berarti jumlah nilai ulangan 20 murid berarti 20 kali 82. 1640 gitu ya. Oke. Nah, yang kita cek satu persatu adalah yang pertama jumlah nilai murid ya, jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jadi berarti kita kurangi saja jumlah nilai yang sudah 20 murid itu yaitu 1640 ya. Kita kurangi dengan 1411. Kita kurangi. Oke, ini adalah 229 ya. 229 maksudnya ya. Oke. 229. Jadi ini adalah jumlah ya, karena tadinya kan 70 murid lalu menjadi 20 murid kan berarti tiganya itu yang mengikuti ujian susulan. Jadi jumlah ketiga murid ini yang mengikuti ujian susulan. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Oke. Itu 229. Sekarang pernyataan kedua. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70 katanya. Rata-ratanya. Jadi kita hitunglah rata-ratanya. Jadi rata-rata ya. Rata-rata ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tadi berarti 229 dibagi 3. Kalau 70 kali 3 saja kan 210 gitu kan. Ini udah 229. Ya udah pasti. Kita nggak perlu ngecek berapa hasilnya, yang udah pasti udah jelas pasti lebih dari 70. Gitu ya logikanya ya. Jadi benar. Oke. Kemudian nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29 nilai terendahnya. Di sini ada keterangan skalanya 100. Artinya nilai maksimumnya 100. Nilai maksimumnya itu 100. Jadi kalau ada ketiga murid itu bisa saja kemungkinannya gitu ya. Kemungkinan nilainya itu bisa saja 100, 100 dan 29. Kemungkinan ya. Jadi bisa macam-macam nih. Ini salah satu kemungkinannya saja. Artinya kalau nilai terendah dari ketiga murid ujian tidak kurang dari 29, ya jadi nggak mungkin kurang dari 9, itu benar ya kemungkinannya. Oke. Jadi ini juga benar. Oke. Kemudian nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai tertingginya dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Jadi kalau kita lihat di sini untuk nilai terendahnya kita bisa tahu. Jadi yang lainnya kita maksimalkan. Berarti kalau untuk nilai tertingginya berarti yang 2 orang lagi kita minimalkan gitu ya.
minimalkan. Jadi kalau di sini kita minimalnya untuk 229. Jadi di sini 229, karena tadi kemungkinannya adalah nilai terendahnya 29 gitu. Maka untuk nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Iya dong. Ini nggak perlu kita cek ya. Karena apa? Lebih dari 76 nilai tertingginya. Bukan berarti semuanya harus tinggi ya. Jadi udah pasti rata-ratanya aja di sini kan lebih dari 70. Ya. Lebih dari 70. Kalau kita kalikan saja nih, 76 dikalikan 3, 11, 1, 2, 2. Tuh, ini aja 228. Jadi, lebih dari 76 itu juga benar. Kemudian jangkauan data nilai ketiga murid mengikuti ujian susulan lebih dari 72 jangkauannya. Kalau lebih dari 72 berarti kan yang terbesar. Jadi kita cek aja di sini. Dari 100 sama 29 jangkauannya. Berarti 100 dikurang 29 itu kan 71. Gitu ya. Jadi kalau nilai mengikuti ujian susulan lebih dari 72 ya. Berarti ini aja sudah yang terbesar. Jadi nggak mungkin lebih dari 72. Jadi ini adalah salah. Jadi pernyataan yang benar itu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Kita bahas soal yang ketiga. Diketahui matriks matriks M di sini beranggotakan 2, 5, 1, 3. Dan M pangkat min 1 itu melambangkan inverse dari matriks M. Berapakah nilai P dan Q yang tepat memenuhi P dikalikan inverse matriks M? Itu sebenarnya bukan M min 1 ya. Itu adalah sebenarnya penulisannya harusnya P dikalikan inverse matriks M gitu ya. Sama dengan Q dikalikan 6 min 10 min 2 4 gitu. Jadi nilai P dan Q yang ditanya yang tepat. Pilih semua jawaban benar. Jawaban lebih dari 1. Oke. Jadi kita harus buat inverse matriks M dulu. Yaitu kalau ada suatu matriks M itu adalah A, B, C, D ya. Maka inverse matriks M itu 1 per A kali D dikurang BC dikali dengan ini D, ini min B, ini min C, ini A. Gitu ya. Oke, itu rumusnya. Tinggal kita ikuti saja di sini. Jadi karena di sini adalah matriks M-nya 2, 5, 1, 3, berarti inverse-nya gitu ya. Ya, inverse-nya adalah 1 per A-nya itu 2, berarti 2 kali 3 dikurang B-nya tuh 5 kali C-nya 1. Kemudian ini D-nya dulu tulis 3, lalu min B berarti min 5, min C berarti min 1, dan A-nya di sini berarti 2. Gitu ya. Jadi 1 per, ini kan 6 dikurang 5 kan 1 ya. Oke. Jadi 3 min 5
min 1, ini 2. 1 per 1 itu 1. Jadi matriks untuk inverse-nya sebenarnya sudah dapat. Inilah matriks inverse-nya kan, inverse matriks M-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini hubungannya. Ya, langsung ke sini saja. Berarti P dikalikan dengan 3 min 5 min 1 2 sama dengan Q di sini 6 min 10 min 2 4. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat hubungannya antara P dan Q. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang pertama di sini P kali 3 ini kan dikalikan ya, masing-masing dengan P, jadi 3P gitu sama dengan Q kali 6. Gitu ya. P kali 3 sama dengan, ini saya tuliskan secara urut aja. Jadi yang pertama P kali 3 sama dengan Q kali 6. Oke. Jadinya di sini P itu sama dengan, kalau ini kita coret 6 bagi 3 kan 2. Berarti P-nya sama dengan 2 kali Q. Kita cari nilai P yang 2 kalinya Q. Ini pernyataan 1 benar. Kenapa? Karena nilai P-nya 2, Q-nya kan 1. Berarti 2 kali Q itu sama dengan P. Oke. Ini jelas salah. Kalau P-nya 4, Q-nya 2, ini juga 2 kali Q itu P. Benar. Ini salah. Dan ini P-nya 6, Q-nya 3. Berarti P itu 2 kalinya Q juga benar. Jadi pernyataan 1, 3, dan 5 yang benar. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.